Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. فأوصيني وإياكم بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kewajiban kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim muslimah yang selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Nikmat yang begitu banyak yang kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya, tapi kesempatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini untuk hidup di dunia, untuk bisa melakukan apapun yang kita inginkan, ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak mau bersyukur, takutnya suatu saat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik mutlak nikmat-nikmat yang kita rasakan itu akan mencabut dari kita. Na'udzubillah. Tapi kalau kita berusaha bersyukur, kalaupun suatu saat nikmat itu diberhentikan, di stop oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul sudah siap karena kita sudah berusaha untuk melakukan yang memang menjadi kewajiban kita, yaitu bersyukur dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengisi kehidupan kita ini dengan sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga usaha kita selama kita hidup di dunia ini membuahkan hasil yang betul-betul lebih mulia lagi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian salawat dan salam juga marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pembimbing kita, manusia mulia yang wajib diteladani, yang karena beliau SAW akhirnya kita semuanya mengerti bagaimana cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menempuh jalan untuk menuju surga dengan lancar, dengan lebih baik. Karenanya kita dituntut untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam agar betul-betul Allah memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur juga nih ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang harusnya kita merasakan penuh kenikmatan lebih dari sebelumnya, dari bulan-bulan yang lain. Karena kesempatan untuk beribadah begitu besar, dengan nilai juga lebih besar lagi. Yang salah satunya kita berusaha untuk talabul ilmi seperti sekarang ini termasuk sarana yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kita semuanya bersyukur bisa melaksanakan ibadah di beberapa hari awal bulan Ramadan ini tanpa ada kendala, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah sampai akhir Ramadan, dan kemudian kita mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Insya Allah yang akan kita kaji untuk sore hari ini yaitu tentang
yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih di Munas Tarjih yang ke-26 yang isinya tentang etika politik dan bisnis. Tapi saya tidak ingin membahas tentang etika politik. Yang ingin kita sampaikan, kita kaji adalah etika berbisnis. Sebagai mukadimahnya yang ditulis di sini yaitu bahwa Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, yang mengatur segala macam sesuatu, tidak hanya yang berkaitan dengan ibadah mahdoh yang langsung berkaitan seperti ibadah sholat yang kita langsung berkaitan dengan Allah SWT, terhubung dengan Allah SWT, dan juga masalah puasa seperti yang kita lakukan pada hari-hari ini di bulan Ramadan. Tapi Islam ini juga mengatur segala macam sesuatu. Bahkan pernah kita sampaikan ketika membahas masalah toharoh, yang waktu itu orang Yahudi mengecek agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini kok membahas tentang masalah bersuci yang ya istinja dan sebagainya itu, tapi memang itulah agama kita. Hatta khiroah itu pembahasan tentang masalah tata cara bersuci yang itu sebenarnya harus ditutupi, dirahasiakan. Di dalam kamar mandi, di dalam WC itu pun dibahas adab-adabnya, bagaimana seharusnya seorang muslim itu melakukannya. Termasuk pula masalah bisnis ini juga tidak ketinggalan, karena itu juga berkaitan dengan masalah dunia. Terlebih lagi kalau seorang pebisnis itu, orang yang berdagang, yang melakukan jual beli itu meniatkannya untuk urusan akhirat, maka itulah yang memang diharuskan untuk dipelajari terlebih dahulu agar nantinya keselamatan, kebahagiaan bukan didapatkan hanya di dunia saja, tapi akan didapatkan pula ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh orang yang ingin berbisnis ini, yang itu merupakan asas pokok yang harus betul-betul dipahami bagi orang yang berjual beli ataupun melakukan bisnis dengan sesama manusia. Yang pertama, seorang yang pebisnis ini yang ingin berjual beli ini harus bertumpu pada akidah syariah dan mengedepankan akhlak yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Itu sangat penting. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan bisnis, dan memang kita pastinya sudah pernah belajar di surat apa? Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Ada kebiasaan baik yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang Quraisy. Kemudahannya itu adalah rihlah. Kalau rihlah itu kita artikan sebagai perjalanan santai-santai, dolan. Ya mungkin nggak ada apa-apanya, tapi rihlah ini ada tujuan, yaitu untuk berdagang di waktu musim panas dan musim dingin. Rihlatas syita'i was-shaif. Dan itulah yang sudah terjadi di zaman itu dan termasuk Rasulullah Muhammad SAW itu juga ikut berbisnis, ikut berdagang, baik itu ke Syam, ke Yaman, dan di sekitarnya itu. Makanya ketika kita nantinya, ya walaupun mungkin tidak semuanya, tidak semua kita ini akan melakukan jual beli secara punya toko, punya perdagangan, barang-barang banyak itu enggak. Tapi paling tidak, sebagai contoh mawon ini, seorang petani pasti pengen apa? Menjual sebagian hasil panennya, seperti itu.
ini kita ya sedikit banyak mengalami, melakukan bisnis jual beli transaksi. Makanya hal-hal yang harus diketahui ini betul-betul ini harus dipelajari terlebih dahulu. Dan tadi sudah kita sampaikan, sebisa mungkin kita ini betul-betul memedomani apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan semuanya karena Rasulullah Muhammad SAW itu sudah pernah melakukan, berarti sudah ada contoh bagaimana sih seharusnya kita ini berbisnis, berjual beli. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada asas-asas pokok ini yang harus dipedomani oleh orang yang ingin berjual beli berbisnis. Yang pertama langsung mawon ini yaitu at-tauhid. Apa tauhid? Dari kata wahada yuwahidu tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya adalah apa? Kita ini sebagai seorang muslim ini harus punya akidah dasar, fondasi dari dalam hati kita ini tentang agama kita, terutama tentang masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu fondasi paling pokok dalam agama kita. Mau melakukan apapun, tidak hanya dalam bisnis saja ini. Melakukan apapun kalau fondasinya itu sudah mantap, betul-betul mantap, betul-betul kuat, maka apapun godaannya tidak akan menggoyahkan. Apapun ini, sekecil apapun atau ya kalau sekecil apapun kayaknya nggak akan menarik. Kalau sebesar apapun godaannya untuk menyelewengkan yang sesuai, yang seharusnya sesuai dengan Al-Quran hadis, maka tidak akan mempan. Kalau akidah tauhidnya ini ampuh ini. Yang sebagai dasarnya, kita semuanya sudah hafal ini. Dasar tauhid apa? Surat apa? Sudah hafal. Surat Al-Ikhlas ini sudah pasti ini. Surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita semuanya diperintahkan untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ahad. Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Ketika kita mengakui Allah Maha Esa, satu-satunya yang wajib disembah, yang wajib dimintai, berarti kita menggantungkan segala macam sesuatu juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lam yalid wa lam yulad. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah beranak, tidak pernah dilahirkan. Itu otomatis sudah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun, apapun, siapapun, bagaimanapun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Keesaannya betul-betul nggak ada banding, nggak ada syarik, nggak ada syiriknya. Ini yang harus kita pedomani sebelum kita melakukan segala macam sesuatu, terutama yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas yaitu berbisnis. Ada Allahus Samad mungkin. Tetap ini yang kita minta ketika akan berjual beli sinten Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan hasilnya umpamanya nanti saya punya barang ini, saya pengen menjualnya. Hasilnya bagaimana? Apakah badi poga ini? Kita gantungkan semuanya, pasrahkan pada As-Samad Allah, tempat bergantung kita. Paham ya? Kemudian sebagai dasar hukum yang kedua, yang masih berkaitan dengan masalah tauhid ini, surat Al-Baqarah ayat 133 ini tentang nasihat Nabi Yakub alaihissalam ketika sudah hampir meninggal dunia. Ketika Nabi Yakub alaihissalam mengatakan wasiatnya kepada anak-anaknya, mata ta'buduna min ba'di. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa kira-kira nanti yang akan kamu sembah setelah aku mati? Ini untuk kita semuanya. Kalau wasiat masalah harta ini, lendok hartaku besok kamu pakai untuk apa? Mungkin itu nggak ada apa-apanya.
Tapi mata ta'buduna min ba'di. Yang harus kita khawatirkan masalah tauhidnya anak-anak ini. Nanti setelah aku mati, wahai anakku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, kira-kira kamu itu masih menyembah Allah SWT apa enggak? Masih mau melakukan sholat apa enggak? Masih mau puasa apa enggak? Dan seterusnya itu. Kalau jawaban anaknya Nabi Yakub alaihissalam, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahan wahidan. Otomatis jawabannya, karena tauhidnya ini sudah terpasung begitu kuat di dalam hati anak-anaknya Nabi Yakub, maka jawabannya adalah na'budu ilahaka, wahai bapakku, aku akan menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika, dan itu adalah sama dengan yang disembah oleh bapak-bapak engkau, wahai bapak, yaitu Nabi Ibrahim menyembah Allah SWT, Hanifan Musliman, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Siapakah itu? Ilahan wahidah, Allah SWT yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan ditambahi pula wa nahnu lahu muslimun, kemudian pasrah, betul-betul memasrahkan segala macam sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimun al-istislam, kita betul-betul pasrah, berserah diri setulusnya dengan tauhidnya tadi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah bisnis juga seperti itu. Kita berdagang sama dengan Allah Somad tadi itu, kita ketika mengaku bahwa Allah SWT itu tempat bergantung Maha Esa, berarti kita juga pasrahkan semuanya. Ini wa nahnu lahu muslimun, kita ini betul-betul menjadi seorang muslim yang menyerahkan segala macam sesuatu kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, yang harus menjadi asas pedoman bagi seorang yang ingin berbisnis adalah al-amanah. Setelah tauhid, setelah akidah yang kuat menancap, yang membuat seorang muslim muslimah itu tidak tergoyahkan oleh gangguan apapun di tengah perjalanannya, dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, maka yang kedua adalah al-amanah. Nah, seorang pebisnis harus punya jiwa amanah yang harus betul-betul ada ini ketika bermuamalah dengan sesama manusia, ini adalah amanah, bisa dipercaya. Betul-betul orang itu akan mempercayakan sesuatu, orang yang akan mempercayakan sesuatu pada dia. Apakah itu akan menjual sesuatu kepada si muslim ini, atau membeli sesuatu darinya, ini ketika orangnya amanah, kira-kira ada keraguan nomor. Engkau kira-kira barangnya api elek, nggak ada, karena orangnya amanah. Orangnya betul-betul menjaga apa yang sudah dititipkan oleh Allah SWT kepada dia, kemudian dia berlaku tidak pernah ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari apa yang dibelinya atau dijualnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kamu dalam sebuah perjalanan dan kamu itu enggak menemukan orang yang bisa menulis kalau terjadi hutang piutang, mungkin karena kita punya keperluan yang mendesak dalam perjalanan, saya nggak punya apa-apa ini. Saya pengen berhutang untuk sangu, untuk bekal. Saya perjalanan saya masih jauh. Tapi waktu itu nggak ada yang bisa menulis. Maka farihanun maqbudah. Harus ada barang jaminan yang dititipkan sebagai jaminan atas apa yang dipinjam. Dititipkan, dikasihkan kepada siapa? Orang yang memberi hutang. Orang yang memberi hutang ini agar betul-betul dia yakin orang ini nantinya ini akan nyaur ini.
Nyaur niku napa? Bayar hutangnya, ini ada keyakinan, ada barang. Yes, apapun barang yang berharga yang dimiliki. Yang waktu itu mungkin dibawa ketika dalam perjalanan, ala safar tadi itu. Ini jaminan saya. Kalaupun nanti saya nggak kembali, ini berarti milik jenengan. Oh ya, jenengan pinjam berapa? 1 juta. Ya sudah saya kasih ini. Nah ini harganya berapa? Ya ini ya ada 1 juta lebih lah itu. Ada jaminan seperti itu, maka kalaupun nggak ada tulisan saya hutang segini atau orang ini punya hutang dari saya segini, maka orang yang menghutangi itu juga akan apa? Merelakan menghutangi orang lain. Fa'in amina ba'dukum ba'do. Maka jika betul-betul ini ada amanah ini, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka ya hendaklah ini memberikan amanahnya kepada memang orang ini yang memang pantas uktumin ini. Orangnya ini memang dapat dipercaya. Dapat betul-betul orangnya ini jujur, dapat dipercaya. Diberi amanah, ya otomatis ini nggak akan mengkhianati amanahnya. Wal yattaqillah rabbah, ada pesan yang paling pokok di ayat ini. Wal yattaqillaha rabbah. Di tengah-tengah kita bertransaksi dengan sesama manusia. Nasihat dari Allah SWT ini tetap wal yattaqillaha rabbah. Apapun yang kamu lakukan, transaksi apapun nih, termasuk utang piutang, termasuk jual beli, bisnis, wal yattaqillaha rabbah. Harus ada prinsip takwa di situ. Harus ada benteng antara kejahatan yang mengintai dia dengan pahala yang siap untuk dia terima. Jangan sampai pahala yang sebenarnya sudah siap diberikan oleh Allah SWT ini menjadi hambar, menjadi hilang, menjadi lenyap, hancur gara-gara bentengnya hancur juga, yang kemudian malah memilih siksa, memilih tidak amanah, memilih untuk tidak bisa dipercaya. Wala taktumus syahadah, dan jangan pernah menyembunyikan persaksian ini. Kalau kita di umpamanya ini kembali ke awal tadi itu, kita diamanahi untuk menulis. Ada orang yang hutang, ada yang memberi hutang. Terus kita ternyata ini yang bisa menulis. Tolong dong saksi sekaligus penulis. Dengan sebagai saksi sekaligus penulis. Walaupun saksi itu sebenarnya harusnya 2 orang. Kita ini harus betul-betul kalau sudah diamanai seperti itu, kita harus menulis dan harus adil dalam persaksian. Dan nggak boleh menyembunyikan ini. Ini orang ini punya hutang 1 juta. Jangan sampai tulisannya 1.100.000 atau 999. Dikurangi walaupun cuma 1 rupiah bahkan itu tadi. Ini jangan sampai disembunyikan persaksian ini. Rasulullah Muhammad SAW ini saya tambahi, termasuk dosa besar min akbaril kabair, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah syahadatu zur, qaula zur wa syahadatu zur. Dan kalau kita kaitan dengan masalah puasa Ramadan, ini termasuk man lam yata qaula zur wal amala bihi fala hajata lillahi min an yata'a siyama ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh dengan puasa kita ini. Kita meninggalkan makanan minuman ini nggak akan ada gunanya di hadapan Allah SWT kalau kita tidak meninggalkan perkataan, perbuatan dusta, zur tadi ini. Termasuk syahadatu zur, persaksian bohong, dusta. Dan apa akibatnya kalau kita menyembunyikan persaksian? Kalau kita berdusta ini, waman yaktumha, siapa yang menyembunyikannya ini, fa innahu atimun qalbuh, dia ini sudah berdosa hatinya.
Kenapa hati yang berdosa? Karena dia menyembunyikan. Gak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah SWT saja. Hatinya langsung tertulis di situ. Dalam hatinya kamu sudah ada dosa hitam, dosanya sudah dicap di dalam hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan perlu diingat ini, apapun yang kita lakukan, yang bahkan manusia saja nggak pernah mungkin melihat apa yang kita lakukan. Rahasia, betul-betul serahasia mungkin, tapi perlu diingat, wallahu bima ta'maluna alim. Allah itu bima ta'malun. Apapun yang kita lakukan, alim, maha mengetahui, maha melihat, maha teliti untuk apapun yang kita lakukan. Kemudian itu amanah harus ada. Ayat yang selanjutnya yang ditulis oleh Majelis Tarjih di sini adalah surat An-Nisa ayat yang ke-58 yang langsung bunyinya ini berkaitan dengan masalah amanah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah SWT itu memerintahkan kita semuanya ini untuk menyampaikan amanah kepada orang yang memang berhak menerimanya. Kalau kita diamanahi sesuatu, ya harus kita berikan kepada orang yang mengamanahi kita itu. Apapun ini, bentuk apapun ini amanahnya. Bentuk amanahnya apapun, maka kalau sudah selesai amanah itu harus ditunaikan, diserahkan, harus kita pasrahkan kepada orang yang berhak menerimanya ini. Bentuk barang, kita dititipi barang, berarti harus kita kasihkan. Termasuk yang besar ini, yang harus kita ingat. Segala macam nikmat, harta, kekayaan, barang dagangan yang kita miliki ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita tunaikan, harus kita berikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho piye kok kabeh ini? Yang maksudnya karena kita paham, karena kita mengetahui, kita betul-betul ini tahu bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala, amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan. Kita berusaha mengembangkannya. Kalaupun bisa berkembang, berarti memang itu titipannya ditambah oleh Allah SWT. Dikembangkan oleh Allah SWT. Tapi kalau sampai mandek, kok gak berkembang, ya itu tetap milik Allah SWT, ya segitu yang dititipkan kepada kita. Kalaupun sampai sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, hilang memang, juga yang harus kita pahami itu titipan dari Allah SWT yang memang Allah yang memiliki. Yang mau mengambil juga Allah SWT, ketika diambil juga harus kita relakan. Paham ya? Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Lanjutan ayat ini, jika kita bertindak sebagai hakim di antara sama manusia, kita menjadi penengah, maka harus berlaku adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana samian basira. Di akhirnya ini Rasul ayat ini diingatkan lagi kita ini. Allah SWT itu sami'an basiro, maha mendengar sekecil apapun, mungkin bisik-bisik atau apapun ini Allah SWT maha mendengar. Basiro maha melihat juga ini. Sampai 10 menit balik. Azan maksudnya. Azannya atau penyampaiannya 10 menit lagi. Jadi, kita lanjutkan. Dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Tarjih yang ketiga, surat Al-Anfal ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kita semuanya orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan sayang, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah war rasul. Janganlah sampai kalian semuanya itu mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Amanah untuk beriman, amanah untuk beribadah. Kalau kita bilang itu sebagai kewajiban, ya memang kewajiban, tapi sebenarnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Jangan sampai kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sampaikan di ayat sebelumnya, kita dilarang mengkhianati sesama manusia. Lebih besar lagi larangannya ini adalah apa? Jangan sampai betul-betul ini kita berkhianat kepada penciptanya manusia. Dan juga termasuk orang mulia yang wajib kita teladani, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Allah dan Rasulnya ini yang sudah menyampaikan perintah larangan dalam agama kita, dalam Al-Quran maupun hadis ini, jangan sampai kita khianati. Urusan ibadah semuanya, amanah yang itu bahkan lebih berat, yang kita ini seakan-akan ada batu besar atau palu besar di atas kepala kita. Kalau umpamanya kita belum melakukan tugas kita sebagai khalifah di bumi, menjalankan amanah sesuai dengan yang diperintahkan, suatu saat bisa jatuh pada kita, naudzubillah. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan pula kita ini berkhianat terhadap amanah yang sudah diamanahkan kepada kita dari sesama manusia, sedangkan kita sudah tahu, kita paham sebenarnya memang tugas kita itu menyampaikan amanah itu, memberikan, kalau kita dititipi sesuatu ya kita kasihkan pada orang yang menitipkan pada kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya dalam surat Al-Mu'minun, ini ciri-ciri orang yang akan selamat, orang yang beruntung. Surat Al-Mu'minun awalnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, dan ada ciri-cirinya. Satu di antaranya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Betul-betul berusaha memelihara, menjaga amanah, janji yang diamanahkan, yang pernah diucapkan. Dalam hal ini, sebagai akhir, kita disuruh untuk menjaga tauhid tadi. Dan yang kedua, kita disuruh menjadi orang yang amanah dalam berbisnis, dalam segala macam sesuatu yang berkaitan dengan sesama manusia, terlebih berkaitan dengan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Jangan sampai ada sifat-sifat orang munafik dalam diri kita. Yang dimaksud di sini, ini dua hal ini masuk nih. Orang munafik itu ada dua macam, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi berarti dia itu berkaitan dengan masalah akidahnya, ini memang dia itu munafik, yang nanti berlawanan dengan masalah tauhid tadi itu. Berlawanan dengan masalah akidah tauhidnya itu enggak benar. Dan sampai-sampai orang munafik itu apa? Dia itu menyembunyikan kekafiran, dan yang nampak itu seakan-akan dia itu seorang muslim sama dengan orang lain. Nauzubillah. Itu yang masalah akidah i'tiqadi. Dan munafik yang amali ini berkaitan dengan masalah amanah ini. Nanti berkaitan dengan yang selanjutnya juga ini. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ayatul munafiqi salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga macam. Idza haddatsa kadzaba.
Jika ngomong dia itu selalu berdusta. Wa idza wa'ada, jika berjanji, akhlafa, dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina, dan jika dia dikasih amanah, khon, dia berkhianat. Ini ciri munafik amali. Bentuknya kelihatan orang munafik ini ketika berbicara nggak pernah berkata jujur, dia selalu berbohong. Jika dia berjanji nggak pernah kok tidak mengingkari janji, selalu ingkar janji. Dan jika diberi amanah ini nggak pernah kok menunaikan amanah sesuai dengan yang sesuai dengan syariat yang diamanahkan pada dia. Itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama pada pengajian menjelang berbuka sore hari ini. Insya Allah masih berlanjut asas orang-orang yang memang terutama ini yang bergelut dengan masalah bisnis ini, jual beli dan semisalnya itu, bagaimana nantinya ini masih banyak. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita berdoa, tapi monggo berdoa sesuai dengan yang diinginkan masing-masing. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, terus ingat ini. Mohon maaf tadi nggak diawali dengan doa juga. Nanti, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Saya akhiri wa ma ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.